Kakak Nirmala yang akan menemani adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Wah kakak senang sekali kalau adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Buat adik-adik yang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja atau tidak sehat, kakak harap adik-adik cepat sembuh dan cepat sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini, kakak harap adik-adik duduk rapi dan berpakaian yang rapi juga. Tidak ada lagi tuh yang masih tidur-tiduran, masih main game, atau masih pakai baju tidur. Dan jangan lupa disiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahannya. Adik-adik, saya undang bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, kakak belum denger nih suaranya adik-adik. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Buat adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar bareng yuk. Kita bernyanyi sekali lagi. Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Nanti adik-adik ikutin suara kakak ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Mohon berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Ayat 2. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Bacaan hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1-4 dengan judul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu,
laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negara ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bunda. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, apapun keadaan kita, jangan lupa mengucap syukur ya. Oh ya, Bunda ini hari ini akan memberitakan firman Tuhan. Tapi Bunda tidak sendiri loh. Bunda ditemani oleh 3 orang lainnya, yaitu Joshua, Angel, dan Natasha. Kita panggil yuk. Angel, Halo Bunda. Halo teman-teman. Natasha, Pagi Bunda. Pagi teman-teman. satu lagi Joshua. Semangat pagi Bunda, semangat pagi semua. Halo semuanya, apa kabar? Baik Bunda. Nah, teman-teman, Bunda boleh tanya nggak sama kalian? Bunda ingin bicara santai-santai nih sama kalian. Boleh dong. Bunda boleh tahu nggak? Kalian pernah punya prestasi nggak di sekolah? Punya Bun? Sekarang siapa duluan nih yang mau cerita? Aku duluan ya Bun. Aku duluan yang cerita ya. Silakan, Natasha. Nah, Bunda tahu nggak sih kalau aku baru-baru ini juara lomba nyanyi loh di sekolah. Hebat kan Bun, anak Tasya? Hebat sekali kamu, Natasha. Di usia kamu yang masih kecil, kamu sudah bisa menjadi juara nyanyi. Apalagi nanti kalau kamu sudah besar, bisa-bisa kamu menjadi seorang penyanyi terkenal. Nah, sekarang Bunda mau dengar ceritanya Angel. Kalau aku Bun, aku mungkin tidak juara lomba, tapi aku senang sekali karena sudah naik kelas dan aku melihat kenaikan kelasku sebagai prestasiku. Ya, bagus itu Angel. Tidak perlu jadi juara kok. Naik kelas juga prestasi karena kita bisa menyenangkan hati orang tua dan meringankan beban mereka. Coba kalau Angel tidak naik kelas kan sayang. Nanti uang sekolahnya hangus. Bunda acungin jempol buat si Angel. Nah, sekarang Bunda mau dengar prestasinya Joshua. Bukan yang mau sombong ya. Itu kalau di sekolah selalu jadi buat main futsal, main sepak bola, terus bawa sekolah jadi juara. Ini aja sebelum virus corona, kami lomba juara 1 loh Bun. Semua lawan takut sama kami. Wah, Bunda bangga sama kamu Jo. Semoga setelah pandemi ini kamu bisa ikut pertandingan lagi ya. Iya Bun. Karena kan kalau sekarang kita nggak boleh ada pertandingan sepak bola. Nah, Bunda mau tahu nih, apa sih yang bisa membuat kalian berprestasi seperti itu? Aku dulu ya. Ya, Kalau prestasi sepak bola itu karena aku sering main Bun, sering latihan tiap hari. Satu hari nggak main, pasti tuh gatel banget kaki pengen nendang bola. oh ya? Makanya aku tiap hari latihan di kompleks rumah. Itu yang buat aku jadi hebat karena usahaku. Oke. Bunda bangga dengan kerja kerasmu Joshua. Sekarang bagaimana dengan Angel dan Natasha? Kalau aku sih Bun, kenapa aku bisa juara nyanyi? Karena aku memang berbakat Bun. Aku loh selalu les vokal. Papaku bisa nyanyi main musik, mamaku juga bisa nyanyi. Jadi ya karena aku pintar Bun, aku berbakat. Karena aku sering nyanyi sama papa dan mamaku. Suara aku kan juga bagus karena aku suka latihan Bun. Kalau Angel? Kalau aku bisa naik kelas karena aku memang suka belajar di rumah Bun. Aku nggak mau tinggal kelas. Jadi nih, setiap aku pulang sekolah, pasti aku langsung belajar dan mengerjakan PR aku. Semua itu karena kerja kerasku Bunda, karena aku rajin belajar. Wah, jadi menurut kalian semua prestasi kalian itu didapatkan dari usaha kalian sendiri ya? Iya dong. Tahu nggak? Di balik usaha kalian itu sebenarnya ada peran Tuhan loh yang akhirnya bisa membuat kalian itu berprestasi. Maksudnya gimana Bun? Nah, begini, kalian sudah baca Alkitab kan tadi? Sudah. Dari
kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 4 kan, Bun? Iya, betul sekali. Kalau kalian baca dengan teliti, coba kalian lihat. Di situ ada hal yang menarik loh dalam Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 4. Di situ memperlihatkan bahwa bangsa Israel itu sudah dijanjikan untuk memperoleh kemenangan melawan orang enak. Orang enak di sini bukan maksudnya makanan yang enak atau tidak enak, bukan itu ya, Adik. Tapi orang enak di sini adalah nama suatu suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, Papua, Batak, Toraja. Nah, jadi orang enak itu adalah suku bangsa yang badannya tinggi-tinggi besar. Sementara bangsa Israel di hadapan mereka itu seperti belalang. Jadi sebetulnya sangat mustahil kalau bangsa Israel itu bisa melawan orang enak itu. Tapi rupanya mereka dijanjikan kemenangan loh. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa membuat bangsa Israel itu menang? Kalau menurutku Bun, ya karena emang Israel yang hebat. Buktinya aja mereka bisa menang. Ya, bangsa Israel memang hebat dalam berperang. Nah, sebenarnya, tapi bukan karena usaha mereka sendiri, tapi karena juga ada tindakan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, Bunda juga punya pengalaman loh tentang ini. Dimana Bunda waktu sekolah juga menurut Bunda juga kemampuannya juga pas-pasan gitu, tapi Bunda terus belajar dan belajar, akhirnya Bunda bisa mendapatkan juara, bahkan bisa berhasil mendapatkan juara umum. Nah itu Bunda menyadari bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena hanya usaha Bunda semata. Nah jadi adik-adik, itu pengalaman Bunda waktu sekolah. Wah, benar juga sih seperti Bunda bilang. Sebenarnya ya Bun, aku bisa juara juga karena Tuhan. Aku bingung loh Bun waktu itu. Kan suaranya waktu itu nggak bagus-bagus amat. Tapi kok aku bisa juara ya? Ternyata lawanku curang Bun. Mereka nyanyinya nggak pakai suara asli, pakai suara kaset. Jadi jelek banget hasilnya. Makanya aku bisa juara. Tapi sekarang aku sadar Bun, hasil juaraku itu karena Tuhan. Aku juga Bun. Aku baru sekarang sadarnya kalau semua yang aku dapat itu karena Tuhan. Jadi waktu persiapan lomba waktu itu, aku tuh sempat gak boleh main karena cedera. Oh ya? Terus dokter bilang masa pemulihannya 1 bulan. Tapi ternyata cuma 1 minggu udah sembuh. Cepat juga ya. Kalau dipikir-pikir sih, Tuhan yang bikin aku sembuh. Jadi aku bisa main sama timku lagi, juara lagi deh. Iya, betul sekali. Sekarang kalian sadarkan kalau sebenarnya di balik setiap prestasi kita itu ada penyertaan Tuhan. Memang betul bahwa setiap prestasi itu harus kita dapatkan itu dengan usaha. Tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang atur. Coba lihat di luar sana, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi atlet sepak bola. Bahkan mungkin latihannya lebih keras daripada Joshua, tapi belum pernah juara. Ada juga orang yang sudah belajar mati-matian, tapi harus tidak naik kelas karena sakit. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha dan kalau Tuhan berkata jadi, maka itu pasti jadi. Sebaliknya, kalau Tuhan berkata tidak, maka juga itu berarti tidak. Nah, jadi di setiap prestasi baiknya kita mau bilang bersyukur. Aku bisa naik kelas, aku bisa juara nyanyi, aku bisa juara sepak bola. Semua adalah karena Tuhan. Aku berusaha, tapi Tuhanlah yang menyempurnakannya. Nah, adik-adik, sekarang apa tanggapan kalian? Oh, kalau kayak gitu Bun, nanti kalau aku cerita lagi soal prestasiku, aku mau mengucap syukur terlebih dahulu karena Tuhan sangat baik buat aku. Ya, betul. Benar. Iya, Bun, aku juga. Aku juga. Nah, adik-adik di rumah begitu juga ya. Bunda yakin kalian pasti punya cerita tentang prestasinya masing-masing. Nah, Bunda cuma mau bilang satu hal. Kalau kalian lihat piala-piala dipajang di rumah atau piagam-piagam penghargaan yang sudah kalian miliki di rumah masing-masing, itu semua karena Tuhan. Kalau kalian bisa naik kelas, itu karena Tuhan. Terus kalau kalian bisa juara, itu juga karena Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan lupa Tuhan ya adik-adik. Iya, Bun. Iya Bun. Ya Bunda. Tuhan itu sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya
kita akan doa syafaat. Jadi kalian tenang dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami pada saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk kami masing-masing Tuhan, di dalam bangku sekolah kami masing-masing, di mana kami saat ini harus belajar dari rumah, tapi kiranya Tuhan memberkati setiap pelajaran-pelajaran yang kami pelajari, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan. Berkati juga orang tua kami, biarlah orang tua kami dapat mendidik kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami teringat Tuhan, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali, bermain kembali ya Tuhan. Bapa di surga, pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga keadaan saat ini di mana kami berada dalam situasi pandemi corona. Kami mohon Tuhan, Engkau melindungi kami, menyertai kami, Tuhan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit dan mara bahaya. Dan biarlah para pemimpin kami, para pemimpin negara kami bisa memberikan hikmat, kemampuan untuk kami semua, sehingga kami boleh tetap dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sebagai pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka dan untuk bisa membimbing jemaat-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Sekarang kita sama-sama mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus berkatilah persembahan kami. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Untuk mengamini ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Tapi saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan dibuka Kidung Cerianya. Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan Tuhannya.
sama-sama berdoa adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkannya dengan baik sehingga firman-Mu juga Tuhan boleh menjadi pedoman hidup kami. Ya Tuhan Yesus, mohon berkati setiap langkah kami pekan ke depannya Tuhan. Semoga kiranya setiap langkah kami boleh surut dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau, amin. Demikian ibadah hari Minggu pelayanan anak online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!